mengenal pertumbuhan tanaman jagung. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Baik, yang pertama adalah tumbuhnya jagung. Yang tumbuh pertama adalah akar dan diikuti oleh daun pertama dan titik tumbuh. Titik tumbuh panjangnya 2,5 cm sampai 3,8 cm di bawah permukaan tanah dan harus dijaga dari kerusakan secara fisik. Dan selanjutnya adalah 1 minggu setelah fase vegetatif, konsentrasi pupuk yang ada di dalam tanah akan menstimulasi pertumbuhan tanaman lebih awal. Pada fase ini tanaman mulai mengambil unsur hara dengan jumlah yang masih sedikit. Baik, lanjut. Fase F3 dimulai 2 minggu setelah vegetatif. Seluruh daun dan tempat calon tongkol dibentuk secara komplit pada fase ini. Dalam kurung, potensi berapa jumlah tempat calon tongkol sudah ditentukan. Pada fase ini sudah ditentukan beberapa jumlah baris dalam satu tongkol. Tasel atau bunga jantan sudah muncul, tetapi masih ada bunga di bawah permukaan tanah. Tanaman jagung sudah berkompetisi dengan gulma dalam hal air, hara, dan sinar matahari. Dan selanjutnya, pada fase tanaman menyerap unsur hara dalam jumlah yang sangat banyak, pemupukan harus dilakukan pada fase ini. Titik tumbuh sudah berada di atas permukaan tanah dan tumbuh memanjang sangat cepat. Lanjut, 4 minggu setelah fase vegetatif, gejala kekurangan hara mikro dan makro bisa kelihatan pada fase ini. Pemupukan lewat daun dapat ditambahkan pada fase ini. Kekurangan unsur hara akan menghambat pertumbuhan daun. Beberapa tempat calon tongkol akan nampak pada buku yang berada di atas tanah pada buku ke-6 dan 8. Ketika terjadi banjir pada saat titik tumbuh berada di bawah tanah, maka tanaman akan mati dalam beberapa hari. Lanjut. Minggu ke-5 setelah tanaman berumur 5 minggu, tanaman membutuhkan air dan unsur hara yang besar mencukupi pertumbuhannya cepat. Air dan unsur hara yang kurang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pada tongkol. Pupuk harus diberikan dekat dengan akar tanaman, terutama P dan K. Lanjutkan kembali. Umur 6 minggu setelah tanam, ukuran biji dan tumbuh biji ditentukan pada fase ini. Keterbatasan air dan unsur hara akan berdampak secara drastis kepada hasil. Lanjut ke halaman berikutnya. 7 minggu setelah fase vegetatif, periode ini paling kritis pada penentuan hasil. Jumlah ovule dalam kurung 700 sampai 1000 tutup kurung dibentuk pada bunga betina dalam kurung silik dan juga jumlah kernel. Stres, kekurangan air dan hara, dan kerusakan karena hama akan sangat berdampak pada pengurangan jumlah biji. Lanjut ke halaman berikutnya. 8 minggu setelah fase vegetatif dan memasuki fase vegetatif akhir, tanaman yang stres karena air dan hara akan sangat berdampak pada pengurangan hasil. Stres dalam kisaran 2 minggu sebelum dan sesudah penyerbukan akan mengurangi hasil secara signifikan. Lanjut ke halaman berikutnya. Pertumbuhan secara vegetatif sudah mencapai ukuran maksimum. Pembentukan tongkol berlangsung sangat cepat. Stres karena air akan menunda fase penyerbukan. Ovul yang tidak diserbuki akan menyebabkan kernel tidak terbentuk, terutama pada bagian ujung yang bisa disebut dengan bogang. Langsung ke halaman berikutnya.
2-3 hari sebelum penyerbukan. Waktu antara FT dan R1 sangat tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Ke halaman berikutnya, 55-66 hari setelah fase vegetatif. Hanya butuh 2-3 hari semua bunga betina pada satu tongkol untuk diserbuki. Stres karena air dan hara menyebabkan penyerbukan yang kurang dan pengisian biji yang kurang bagus. Kebutuhan unsur hara K dan komplit, tetapi unsur hara N dan P diserap dengan cepat. Unsur hara yang terkandung pada daun sangat berhubungan dengan hasil akhir. Lanjut ke halaman berikutnya. 12 hari setelah R1, kernel warnanya putih dan bentuknya pipih. Biji dan pengisian biji sangat cepat. Kadar air di umur ini adalah 85%. Lanjut ke halaman berikutnya. Masa reproduksi. 20 hari setelah penyerbukan, stres karena air akan mengurangi jumlah biji serta ukuran dan berat tongkol. Lanjut ke halaman berikutnya. Reproduksi stik R4. 20 hari setelah penyerbukan, kadar air pada umur ini adalah 70%. 5 calon daun sudah terbentuk di dalam kernel. Kondisi yang tidak sesuai kekurangan unsur hara menyebabkan biji tidak berisi dan biji menjadi kisut. Lanjut ke halaman berikutnya. Reproduksi stik R5. 36 hari setelah penyerbukan, semua biji sudah terbentuk seperti gigi. Stres karena air akan mereduksi berat dan jumlah biji. Kadar air dalam umur ini adalah 55%. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman terakhir. Reproduktif stik R6. Masa fisiologis. 55 hari setelah penyerbukan, semua kernel mempunyai bobot maksimum, ditandai dengan adanya lapisan hitam yang dimulai dari bagian atas jagung. Kadar air biji pada biji yang ada lapisan hitam adalah 20-35 derajat Celcius. Cukup sekian, terima kasih.